Kalau misalnya penyakit Kak, mungkin nggak sih untuk penyembuhan penyakit dari metode puasa ini? Of course yes, of course yes. Sebenarnya kalau aku bilangnya ya kita manusia kembali ke fitrahnya lah ya. Kita manusia kembali ke alam. Kita manusia kembali uh, ke semesta lain. Karena sebetulnya yang menyehatkan siapa? Ya semesta ini yang nyehatin kita. Jangan disakitin mulu semestanya, kita sakit juga. Kan sebenarnya. Iya. Siap Kak. Oke. Wah, ternyata ada bisa gitu juga ya Kak. Iya, Bisa. jadi sebenarnya gini, kalau Hmm. orang mau ngomongin tentang spiritualism gitu, ya aku selalu bicara nih dari dulu sekali gitu ya, dari dulu sekali, dari pertama kali sama Mas Hendra pun, aku tuh selalu mengingatkan teman-teman untuk kita tuh punya badan, badan ini harus dijaga Ya. untuk mempersiapkan kita untuk naik ascension. Pikiran, tubuh pikiran juga punya harus bisa dijaga. Jangan nonton yang nggak bagus. Ya. Kalau bisa ya belajar terus gitu. Rasa, tubuh rasa ini juga harus dijaga. Jadi olah tubuh, olahraga, olah pikiran, olah rasa, olah jiwa. Jiwa juga dijaga. Kalau olah spirit gitu. Jadi ya itu tubuhnya kita dari ini, makan yang benar, jangan merokok kalau bisa gitu. Ya itu semua harus dijaga untuk kita ascension. Ascension itu adalah kenaikan vibrasi. Nanti kalau kamu vibrasinya naik, kamu tidak akan sial, kamu tidak akan sakit, kamu akan happy, beruntung, teman-temanmu baik, penuh dengan cinta. Itu semuanya yang kamu alami ketika kamu ascension. Oke. Luar biasa. Terima kasih Kak. Mungkin saya masuk ke next topic kali ya. Oke, boleh, silahkan. Nah Kak, dalam praktek water fasting ya, yang Kakak jalani ya, gimana sih Kakak mengaitkannya bukan hanya dengan detox fisik, tapi juga detox spiritual dan mental? Dan gimana sih Kak? Jadi gini, detox fisik yang kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita sudah tidak makan 20 jam saja, tapi kita sudah mengaktifkan yang namanya autophagy. Autophagy itu adalah sel-sel di dalam tubuh kita itu ngegerukutin semua sel-sel buruk di dalam badan kita. Ya mungkin tadi ditanya, kok bisa mukanya kakak awet muda gitu kan? Ditanya kan? Ini kayak nextnya bisa bikin konten tentang awet muda ya. Ya mungkin salah satunya adalah aku memang berpuasa 72 jam. Setiap setahun aku pasti makan. Jadi 72 jam aku tidak makan. Kayak baru seminggu yang lalu pun aku baru puasa 50 jam gitu. Jadi memang sengaja. Berapa hari itu Kak? 50 jam tuh 2 hari. 2 hari puasa apa Kak? Puasa water fasting itu. Okay. Jadi memang tidak makan sama sekali, hanya minum air putih. Wow. Iya, cuma memang tuh harus ini dijaga ya. Jadi jangan sembarangan juga, jangan masuk kerja karena memang untuk awal-awal itu kan ada detoksifikasi. Kan pertanyaannya adalah bukan cuma fisik tapi bagaimana cara kerja energetically maksudnya kan. Nah gini, kita ini bersinergi, tubuh, pikiran, rasa, jiwa dan spiritual kita itu semuanya sinergi, itu semuanya ya. Energi itu semuanya kita sinergi. Jadi sembari kita memang meluruskan secara fisik, kita olahraga, kita puasa, itu semua detoksifikasi habis-habisan gitu. Kayaknya gini, aku ngejelasinnya gini. Fisik kita, rasa, pikiran kita itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh parasit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi contohnya gini, kalau kamu orangnya penakut banget gitu, penakut banget, nggak berani apa-apa gitu ya, kamu punya kucing aja, kamu kena yang namanya parasit tokso. Tahu kan? Tokso. Penyakit tokso itu virus tokso, bakteri ya dia. Bakteri tokso, kamu akan jadi orang yang sangat pemberani. Yes. How amazing is it? Jadi semua parasit yang ada di dalam tubuh kamu itu sebetulnya mengontrol isi kepala kamu.
You are what you eat. That is why orang-orang yang vegan mostly they don't have feelings. Bukan don't have feelings, tapi mereka sangat tidak marah. Kalau lu marah-marah kayak apa juga mereka kayak apa yang hilang? melepaskan emosinya. Karena makanan seperti daging, parasitnya dia di dalam daging itu, dia control your mind to be a very emotional person. Makanya puasa itu dia beresin itu semua, hilangkan semua. Parasitnya diperbarui. Kita makan sesuatu yang probiotiknya bagus, floranya di dalam perut kita. Habis itu kita jadi damai. Makanya puasa 78 jam, 72 jam itu bikin kita sangat damai sekali. Secara fisik dia membersihkan, flush out all the bad things in your body. Secara pikiran jadi jernih. Karena apa? Itu semua toksin keluar, dibunuh semuanya. Ada prosesnya tiap per jam, per harinya itu ada prosesnya. Proses secara fisik ada, energetically ada, pikiran ada, rasa ada, tapi secara energi gitu. Kebayang kalau kamu diperbarui semua. Itu energi yang tadinya sebetulnya gini. Manusia itu kalau makan, kalau misalnya kita makan, sebenarnya kita itu ngasih badan kita kerjaan yang sangat berat. Tapi kalau kita berpuasa, kita sebetulnya udah lepas semuanya. Setelah 3 hari puasa, sebetulnya kita malah nggak merasa lapar. Sudah terbiasa ya. Yes. Itu kalau kita udah puasa gitu, nggak ngerasa lapar, karena kita dapat energi dari sekitar, dari air putih dan mineral yang kita dapat dari air. Tapi aku memang nggak suggest orang lebih dari 72 jam ya, karena aku sendiri belum pernah kayak takut kalau orang kenapa-napa nanti gue diapa-apain lagi. Kak, mungkin ini pertanyaan ini ya Kak. Kenapa harus 72 jam sih Kak? 3 hari. Kenapa harus? Sebetulnya lebih juga bisa dan boleh gitu. Cuma aku nggak berani menyarankan karena itu harus tanya dokter. Kalau misalnya dari dokter sendiri, misalnya kayak ada penyakit-penyakit yang parah itu memang disuruh puasa 72 jam. Karena itu untuk mengaktifkan autofaginya, ketonnya, semuanya tuh ada perjalanannya secara sains ya. Berarti secara medis pun itu sudah approve ya? Yes. Terus kira-kira ada nggak sih Kak kayak metode-metode atau caranya gimana sih untuk kita bisa menjalani puasa? Caranya jangan makan. Simpel itu atau apakah perlu kayak itu pasti lemas banget kan? Oh iya, harus bisa menerima lemasnya. Harus bisa menerima apa itu semuanya. Nanti ada tetek bengek, ada rasa ya, udah saya pusing lah, apalah, apalagi kayak baru awal-awal detox gitu ya, awal-awal detox tahun yang waktu awal-awal masih pertama 2 kali 3 kali itu ya, waktu pertama ya rasanya detoxnya gila-gilaan gitu. Karena parasit yang ada di dalam badan aku itu kayak ngamuknya bukan main kan, gila, kaget semuanya kan, sampai yang gila, karuan. Ada nggak sih Kak ciri-ciri kalau misalnya badan kita ini udah full of parasit mungkin atau you will never know. They make you believe that you're okay. Sampai mereka akan craving yang namanya gula, craving ini. Sebetulnya badan kita kasih tahu kalau kita craving gula berarti kita kurang gizi. Kalau kita craving asin berarti kita kurang ini, kurang itu. Nah itu sebetulnya kan badan kita mau. Berarti kalau kita udah sadar nih, udah mulai ketergantungan sama suatu rasa mungkin dalam makanan itu udah ada ini ya, clue-nya nih kayaknya harus detox nih gitu ya. Itu ya kayak. Oke. Bersihin terus badannya lah. Kalau misalnya dari segi spiritual, Kakak ngerasa ada improvement nggak sih dari? Ya iyalah. Gimana sih Kak, boleh cerita dikit? Karena gini, perjalanan selama 3 hari kamu tidak makan, kamu jadi sangat fokus sekali dan mendengarkan tubuh kamu. Pertama mendengarkan tubuh kamu, lalu kamu mendengarkan semesta. Ini tajam banget, ini tajam banget, ini tajam banget. Semua yang di badan kamu jadi tajam banget semuanya. Karena kamu melepaskan yang memberatkan kamu setiap harinya. Apa yang memberatkan kamu? Makanan.
Kecuali kalau makanannya bener-bener bagus ya buat badan kita. Emang sekarang makanan bagus apa? Coba tanya. Iya, iya. Kamu bisa kan? Good food. What is Real food? what is real food? Ya mungkin sesuatu yang kita tanam sendiri mungkin. And if you have a farm and it in your Yeah. house, itu pun misalnya sekarang biji-biji aja sekarang isinya udah GMO semua, genetically modified gitu kan. Ya kayak dari kemarin sampai rame di TikTok aku rame banget ngomongin kalau dulu jagung bentuknya nggak kayak gitu, carrot warnanya ungu, itu kan sebetulnya sekarang dimodified supaya manusia bisa menikmati itu benda seenak itu gitu. Ya mungkin dulu sebelum di modified itu memang tanaman tuh banyak yang beracun kan. Di modified dihilangin racunnya, ditambah gulanya, ditambah bumbunya biar enak. Berarti menurut kakak memang ada tujuan tersendiri kenapa makanan itu sekarang udah berubah fungsi nih gitu. Ya itu kan industri. Kita sekarang udah ngomongin industri. Ya karena kita kan berada di dalam sistem kapitalisme. Iya. Ya kalau kita ngomong kapitalisme ya ini pasti kita udah berhubungan dengan industri, berhubungan dengan uang. Ya mau gimana lagi? Gimana cara bikin tambah uang, tambah uang. Ya kita bikin sistemnya, ya kita bikin racun, kita bikin obatnya, jual barengan. I do understand that. Ya memang kita juga nggak bisa ngubah apapun itu karena itu udah tersistem dan itu besar sekali gitu. Mungkin dari kitanya perlu untuk sadar dan detox itu sendiri ya kayak. Ya rajin-rajin detox aja. Kalau misalnya penyakit kak, mungkin nggak sih untuk penyembuhan penyakit dari metode puasa ini? Of course yes. Sebenarnya kalau aku bilangnya ya kita manusia kembali ke fitrahnya lah ya. Kita manusia kembali ke alam. Kita manusia kembali ke semesta lain. Karena sebetulnya yang menyehatkan siapa? Ya semesta ini yang nyehatin kita. Jangan disakitin mulu semestanya, ya kita sakit juga. Kan sebenarnya. Iya. If you want to modify the universe, you will get modified too gitu. Yeah. It is like apa yang di dalam sama dengan apa yang di luar. So above, so below. It's the same thing. Thank you kak. My pleasure. Thank you. Pasti semuanya juga pada mau mencoba untuk detox ya. Selalu detox. Salah satunya detox yang sangat mudah adalah puasa gitu. Dan itu tidak butuh uang banyak untuk melakukan detox. Yang kedua yang sangat mudah dilakukan adalah grounding. Grounding itu bisa bantu untuk kita detox juga. Grounding, copot sepatu, kita peluk pohon sambil lihat matahari. Itu nggak pakai uang gitu. Dan itu bisa dilakukan setiap hari kalau mau. Nah mungkin sayangnya saat ini kita sadar bahwa langit kita ini kan dikotorin gitu ya. Makanya kita tidak mendapati kayak kemampuan matahari yang baik buat kita 100% gitu ya. Jadi ya kita lihat-lihat dulu ketika langitnya biru langsung lari keluar peluk pohon lihat matahari. Yeay gitu. Tapi kalau yang lagi abu-abu ya udah kamu di dalam aja jangan keluar. Kayak, Iya. tapi kayaknya di sini Abu-abu ngerti sih. Oke kak, mungkin habis ini saya mau nanya soal next topic nih, soal konspirasi. Boleh. Kakak kan sering ngebahas soal konspirasi global nih ya kak, sama kesadaran gitu. Sering ngebahas elit global lah sama rekayasa kesadaran massal gitu kak. Sebenarnya gimana sih cara kita ngebedain antara critical thinking dan paranoia dalam mengamati isu-isu yang ada? Critical thinking dan paranoia gitu. Paranoia itu biasanya jadi apa sih? Orang-orang panik gitu ya. Kayak jadi netting. Paranoia tuh kayak wah ngeliat ini jangan ini, wah ngeliat ini jangan. Boleh pikir gitu boleh. Tapi kan yang kita jadikan yang menggerakkan semesta itu kan adalah action ya. Actionnya tetap gitu. Boleh paranoia boleh gitu. Tapi actionnya apa? Yang nggak manis itu kan ketika kita menggosip global konspirasi global ya. Yang nggak bagus juga kita akan melakukan gosip terus-terusan which kita jadi bikin takut semua orang dan tidak melakukan apa. Ya mungkin dari dulu aku pun ngomong sama Mas Hendra sampai nggak bosan gitu ya
nggak usah lah gosip-gosip konspirasi ya, sebetulnya nggak ada gunanya juga gitu. Lo ngegosip doang nggak jadi apa-apa. Tapi ya mungkin kamu boleh ngasih tahu poinnya, kamu jangan pegang kertas buat kasir, kamu jangan jangan pakai itu, boleh lah ya kamu cerita gitu. Cuma ini yang nggak manis itu kan kalau kamu ngegosip dulu. Ya, kamu mau lakukan apa? Yang pertama ya kamu jaga badan kamu, ya jangan ngerokok. Aku tetap mau ya. Dari dulu Mas Hendra kan sebel kalau gue bilang jangan ngerokok. Boleh ganti topik ya? Pasti dia gitu, kesel ya. Ya salah satunya jangan ngerokok, ya satunya olahraga, salah satunya makanan yang dijaga, salah satunya banyak hal yang bisa kamu rubah. Yang pertama adalah dari diri kamu sendiri. Gak usah banyak gosip. Iya. Memang sekarang udah kayak overload informasi banget sih. Setiap hari new issue, setiap hari new gosip. Betul. Yang paling simpel gini, bilangnya gini, makan telur superfood, ada lagi yang bilang telur itu penuh dengan parasit, ada lagi, waduh lucu-lucu lah gitu. Sekarang gini, kan kita itu kan kita ini kalau di Islam kan ada yang bunyinya paling pertama di Al-Quran kan bunyinya Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra tuh maksudnya apa? Baca tuh kenapa? Karena kita punya otak. Tuhan kasih kita otak yang baik gitu, untuk bisa berpikir gitu. Lalu kita bisa bisa pilah mana yang terbaik di dalam hidup kamu. Lo ikro aja, cobain ikro terus aja gitu, gak usah ngegosip banyak. Lo ikro, lo ngelakuin yang terbaik buat badan kamu sendiri. Itu aja sih. Oke. Ini berarti lebih kayak apa ya, mengenali diri sendiri. Maksudnya lebih fokus sama diri, lo ngapain? Fokus diri ya. Pasti memang fokus diri dulu. Iya. Pasti diri dulu. Itu aja. Ya mungkin karena kita terlalu sering untuk mengomentari orang, terlalu sering untuk fokus sama hal lain gitu. Yes. Banget. Oke. Jadi gimana Kak cara membedakan ini? Cara membedakan antara paranoia sama critical thinking-nya gimana? Sebetulnya bedainnya yaitu ketika actionnya kamu bisa mencelakakan orang lain atau mencelakakan diri gitu. Kan itu selalu balik lagi ke actionnya. Kalau misalnya emang cuma dari sisi critical thinking dan paranoia kan itu kan semua ada di dalam kepalanya masing-masing. Kalau sudah membedakan itu menjadi sebuah actionnya. Ya, kalau actionnya sudah membahayakan orang atau membahayakan diri atau meresahkan orang, ya itu sudah menjadi paranoia. Kalau critical thinking ya berarti kita kan masih hidup-hidup, masih sehat. Jadi itu sehat dan tidak sehat ya kan. Oke Kak, thank you Kak. Yes. Tapi karena memang level paranoia itu udah level penyakit sih sebenarnya. Exactly. Karena kita sudah merasakan. Terakhir buat promo itu udah dong. Udah. Jadi ya. Kalau gitu terima kasih untuk waktunya Kakak. My pleasure. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk beli produknya di Najiroso. Langsung kontak aja ke Mas. Langsung kontak aja Mas Hendra ya. Thank you so much.